It's hard to understand me, but I keep my own boundaries. Why won't they do the same? I'm tired of being the nice guy. I know I shouldn't be the one complaining right now. I'm the one who did this to myself. I hope you know that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Linggawati, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang dari SD Negeri 111 Palembang. Kali ini saya bersama pengajar praktik saya, yaitu Pak Eko Valeri Freddy, dan juga rekan sejawat saya, yaitu Ibu Widuri Diasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Berikut kegiatan coaching saya. Selamat siang Bu Widuri. Selamat siang Bu Putri. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Widuri. Jadi di sini saya akan meminta waktu Bu Widuri sebentar. Apakah Bu Widuri sedang sibuk, Bu? Alhamdulillah ini kebetulan lagi senggang Bu. Iya, kebetulan anak-anak lagi belajar. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu Widuri ya. Jadi di sini kan kita akan melakukan yang namanya percakapan sederhana nanti Bu Widuri. Ini percakapan sederhana ini terkait dengan praktik pembelajaran yang sudah Bu Widuri lakukan kemarin. Jadi bisa ya Bu ya, kita ngobrol sebentar dulu ya. Jadi dari percakapan kita yang nanti Bu Widuri, sebelumnya saya tanyakan dulu apa yang kira-kira nanti Bu Widuri ingin dapatkan. Jadi saya harapkan gitu setelah percakapan kita ini kita bisa saling sharing gitu ya Bu. Saya bisa cerita sama Bu Putri terkait proses pembelajaran saya kemarin. Kemudian saya harap juga ada masukan gitu terkait proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, sehingga nantinya ada perbaikan dan pembaharuan gitu dalam proses pembelajaran saya. Jadi Bu Widuri ingin sharing ya praktik pembelajaran yang sudah Bu Widuri lakukan, yang apakah nanti ada yang perlu diperbaiki atau nanti proses pembelajarannya nanti gimana ke depannya gitu ya Bu Widuri ya, harapannya ya. Nah kalau saya boleh tahu Bu Widuri, apa perasaan atau bagaimana perasaan Bu Widuri setelah mengajar kemarin? Alhamdulillah saya senang sekali Bu ya, karena saya mendapatkan suatu pengalaman baru gitu ya proses pembelajaran. Kemudian saya juga menyiapkan segala sesuatunya itu secara terencana benar-benar Bu ya, dari awal. Kemudian juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, KSE juga, itu sesuatu yang baru. Jadi ketika mencoba itu luar biasa sekali ternyata dampaknya terhadap anak-anak gitu ya. Anak-anak antusias, kemudian mereka juga lebih masuk gitu ke materi pembelajarannya karena menyesuaikan dengan kebutuhan belajarnya, menyesuaikan dengan profil belajar mereka seperti ini. Jadi Bu Widuri udah paham ya apa itu pembelajaran diferensiasi itu tujuannya untuk apa ya Bu Widuri ya. Jadi ya gini, saya juga kemarin ngelihatnya seperti itu Bu Widuri waktu di kelas Bu Widuri. Jadi saya lihat itu memang anak-anak itu kayaknya memang lebih aktif dan juga lebih senang ya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE kemarin. Nah kemudian dari strategi pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin nih pada saat tahap praobservasi, kalau saya ingat itu ada beberapa strategi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya kemarin. Bagaimana implementasinya dalam proses pembelajaran kemarin Bu Widuri? Saat pembelajaran kemarin kan ada beberapa strategi yang saya terapkan ya. Yang pertama itu menggunakan pendekatan saintifik. Dan itu alhamdulillah kemarin sudah terlaksana, itu sesuai tahapannya. Kemudian ada juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kemarin menggunakan diferensiasi proses dan produk Bu. Alhamdulillah anak-anak juga lebih memahami gitu ya, karena saya menyesuaikan dengan profil belajar mereka. Jadi dibagi ada kelompok yang visual, itu mereka dapatnya berupa gambar, poster. Kemudian kelompok yang auditori itu saya kasih lagu-lagu. Kemudian untuk yang kinestetik saya kasih kemarin tuh posisi, jadi mereka kerjain sendiri. Mereka praktek untuk menjadi penjual, ada yang jadi pembeli gitu. Kemudian juga saya menerapkan pembelajaran KSE. Jadi ketika menerapkan KSE itu ternyata anak-anak jadi kondisi mereka tuh benar-benar dalam keadaan siap untuk belajar. Jadi alhamdulillah strateginya semuanya udah tercapai udah ini ya. Yang pertama tentang strategi saintifiknya juga udah terlaksana, kemudian juga
ada diferensiasi juga. Bu Widuri membagi jadi 3 kelompok. Ada tadi visual, saya dengar ya, visual seperti pengamatan saya kemarin. Ada auditori juga, mereka menciptakan sebuah lagu kemarin. Kemudian juga ada kinestetik, Bu Widuri berikan plastisin. Kemudian mereka buat sendiri nanti kayak bermain peran sebagai ada yang konsumen, penjual, ada yang dia nanti menghasilkan suatu barang dibeli, bahkan jadi kayak skenario ya Bu Widuri kemarin ya. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran Bu Widuri, saat proses pembelajaran kemarin, apakah Bu Widuri tujuan pembelajarannya sudah tercapai semua menurut Bu Widuri? Oke, jadi saat proses pembelajaran itu ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama itu adalah anak-anak bisa mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi yang ada di kelas kita. Kemudian setelah itu anak-anak bisa membuat laporan terkait 3 jenis kegiatan ekonomi, itu disesuaikan dengan profil belajar mereka. Dan alhamdulillah kemarin itu semuanya tercapai, terlaksana. Anak-anak bisa membedakan yang mana produksi, yang mana konsumsi, yang mana distribusi. Kemudian mereka juga bisa membuat laporannya tadi ya, ada yang membuat lagu, ada yang bermain peran, kemudian ada juga yang membuat pemikiran. Jadi alhamdulillah tujuan yang kita harapkan di pra observasi kemarin tercapai semua pada saat yang kemarin ya Bu ya. Kemudian ini Bu, kan udah banyak pengalaman baru nih karena udah nerapin yang diferensiasi terintegrasi dengan KSE. Nah, bisakah Ibu ceritakan hal-hal baik atau yang Ibu rasakan seperti itu pada saat pembelajaran? Kemudian apa sih yang bisa Ibu pertahankan kira-kira ke depannya? Dari sini nanti saya kira-kira bisa nih diterapin nanti untuk di pembelajaran selanjutnya seperti itu, atau ada yang kurang harus Ibu Widuri perbaiki lagi ke depannya seperti itu Bu Widuri? Kalau hal-hal baik itu yang pertama itu menyiapkan perencanaan proses pembelajaran. Jadi dengan kita melakukan rencana, jadi kita tahu apa yang akan kita ajarkan. Kemudian saat proses pembelajaran itu juga jadi bisa terstruktur lagi ya sesuai dengan perencanaan tadi. Jadi tidak asal mengajar gitu. Jadi sangat perlu gitu ya perencanaan, membuat PPP dari awal sampai ke akhir. Kemudian juga dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu luar biasa sekali gitu ya, hal baik banget itu karena anak-anak itu jadi kita bisa memberikan pembelajaran itu sesuai kebutuhan belajar anak. Jadi sehingga anak-anak itu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna gitu. Untuk hal yang kurang mungkin kemarin itu karena belajarnya berdasarkan kelompok gitu ya, jadi masih ada murid itu yang cenderung pasif saat belajar kelompok. Jadi ada anak yang mau dominan, mau dia ngerjain, ada yang cenderung pasif gitu. Jadi mungkin kedepannya lebih saya tingkatkan lagi ya, agar anak-anak tuh bisa aktif semua dalam diskusi kelompok. Jadi rencana Ibu untuk memperbaiki nanti mungkin pada saat pembagian kelompok nanti harus ini ya Bu ya, mereka harus lebih aktif lagi di dalam kelompoknya. Memang kemarin saya lihat pas di observasi memang ada beberapa anak yang dia masih pasif, dia mungkin yang anak yang aktifnya itu lebih dominan, dia jadi bingung mau ngapain atau gimana ya. Jadi makanya tadi kita terkait dengan ini Bu Widuri mungkin nanti ada rencana-rencana yang akan Bu Widuri lakukan sehingga meminimalisir yang kekurangan tadi, jadi nanti baik ke depannya seperti itu ya Bu Widuri ya. Jadi untuk rencana saya ke depannya ini saya akan terus belajar gitu ya, karena ini juga sesuatu yang baru untuk saya, jadi masih terus mengembangkan lagi ilmunya gitu. Saya bisa cari info dari berbagai platform seperti dari Merdeka Mengajar gitu ya, bisa mengikuti pelatihan secara mandiri. Kemudian juga bisa saya aktif misalnya di kegiatan KKG gitu kan, bisa sharing berbagi gitu ya dengan teman-teman di sekolah lain juga. Kemudian saya juga bisa melihat praktik baik pembelajaran dari guru-guru yang ada di sekolah lain. Sekarang tuh lagi maraknya Ibu ya, banyak guru yang jadi influencer kayak gitu, di sosmed aktif, di YouTube, Instagram, TikTok. Jadi dari sana tuh kita bisa dapat pembelajaran gitu, dan bisa kita terapkan juga hal baik dari mereka tuh di kelas kita. Jadi dengan belajar itu ya harapannya bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran di kelas saya. Jadi bukan cukup sampai di sini ya Bu Widuri ingin berkembang lagi nanti sehingga memperbaiki pembelajaran yang sudah ada dalam kelas jadi lebih baik lagi seperti itu ya Bu Widuri ya. Jadi bagus sekali rencana pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan tadi ya, terkait rencana-rencana tersebut. Kira-kira kapan Bu Widuri akan memulainya dan targetnya berapa lama nih Bu untuk pembelajaran itu bisa atau untuk melakukannya seperti itu Bu? Untuk pelaksanaannya ya memang besok Bu ya, langsung kan namanya kita belajar itu tiap hari. Sekarang tuh saya lagi proses belajar ya Bu ya, saya aktif itu ngeliat
di platform mereka mengajar. Kemudian juga saya ikutin semua guru-guru yang lagi hits gitu di TikTok, Instagram gitu kan, yang lagi viral-viral itu ya. Jadi sambil main HP itu sambil belajar juga gitu kan. Kemudian juga jadi secepatnya apa saya lakukan. Kemudian juga tidak terhenti sampai sini saja gitu kan. Karena kebetulan kan ini anak-anak sudah mau ujian gitu kan. Jadi karena setelah ujian nggak ada belajar lagi gitu ya. Jadi mungkin dilanjutkan lagi untuk di tahun ajaran baru gitu. Jadi berlanjut ya, bukan hanya di semester ini saja, tapi nanti berlanjut di semester depan. Diterapkan untuk murid-murid yang baru. Luar biasa sekali ya Bu Widuri ya. Jadi harapan saya nanti semoga nanti rencana pengembangan dari Bu Widuri ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga memang kalau misalnya untuk belajar itu memang perlu dilakukan secara terus-menerus ya Bu ya. Jadi seperti yang diungkapkan itu, kalau saya dengar itu belajar sepanjang hayat ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi selanjutnya nih Bu, siapa sosok yang bisa menjadi ini nih, sosok yang bisa memotivasi atau bisa diajak bekerja sama atau berkolaborasi dalam rencana perbaikan yang nanti Ibu sampaikan tadi? Oke, kalau untuk kolaborasi, alhamdulillah di sekolah kita ini Bu Putri ya, rekan sejawatnya itu mau semua diajak berkolaborasi, diajak belajar bersama gitu. Kemudian kita juga sudah ada komunitas kan Bu Putri, jadi di sana kita bisa saling sharing gitu. Dan tentunya Bu Putri gitu ya, dengan berbagi kita seperti ini gitu, saya mendapatkan banyak pembelajaran dari Bu Putri gitu, mendapatkan banyak ilmu baru, masukan baru dari Bu Putri, sehingga kita bisa sama-sama berkembang gitu. Jadi di sini tuh kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing, kita sama-sama berkolaborasi untuk mengupgrade kompetensi kita tadi secara bersama-sama. Nah, sampai di sini kalau misalnya saya lihat sejauh ini tadi, apakah masih ada perasaan yang mengganjal atau misalnya ada hal-hal yang ingin Ibu sampaikan terkait proses pembelajaran Ibu? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah cukup gitu ya. Saya merasa senang gitu bisa berbagi dengan Bu Putri. Saya mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru gitu. Saya juga dapat masukan untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Bu ya. Jadi Bu Widuri juga udah tahu juga ya, ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin suatu pembelajaran yang baru bagi kita ya Bu, tapi ternyata memang sangat berpengaruh positif sekali untuk murid seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanyakan dari Bu Widuri. Terima kasih atas kesempatannya. Saya juga mohon maaf kalau saya mengganggu waktu Bu Widuri mengajar ya Bu Widuri ya. Terima kasih Bu Widuri. Iya, terima kasih juga Bu. Demikian percakapan pasca observasi dari rangkaian kegiatan coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.